Perkenalkan, saya Nahda Isdihara Fairuz Zahrani dengan NIM C1D023098. Di sini saya akan membawakan materi teks puisi dengan capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menyimak dan juga membaca puisi dengan memperhatikan diksi, majas, citraan, dan juga makna dalam puisi. Yang kedua, peserta didik mampu menginterpretasikan puisi baik secara lisan maupun tulis, baik dengan intonasi maupun ekspresi yang tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam puisi. Terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Untuk kelas silakan mengumpulkan doa. Sebelum mulai pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa menutup kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita presentasi dulu dahulu. Azati Elda, Hadir. Fauzia, Sabrina, hadir. Juanita, hadir. Feviola, hadir. Reva, Hadir. Nahda, Hadir. Ulfa, hadir Bu. Yumna, hadir Bu. Oke, berangkat semua ya. Selamat. Jadi di sini kita akan materi kali ini adalah teks puisi. Sebelumnya teks puisi itu apa sih? Karya sastra. Ya, apa lagi? Udah tahu belum apa itu teks puisi? Belum. Belum. Jadi teks puisi adalah bentuk tulisan yang digunakan untuk menyampaikan perasaan atau pikiran dengan kata-kata yang indah. Biasanya puisi punya irama yang dibuat lebih singkat dibandingkan cerita biasa. Jadi kalau kita cerita biasa kan cuma baca terus kita mendeskripsikan gitu ya. Tapi kalau puisi biasanya ada nadanya, ada ekspresinya gitu. Kemudian ada ciri atau karakteristik puisi. Yang pertama, terdiri dari bait dan baris. Kedua, bahasanya singkat dan padat. Tiga, menggunakan bahasa kias atau majas. Yang keempat, mengandung irama atau rima. Yang kelima, mengungkapkan perasaan atau emosi. Yang keenam, pemilihan kata yang indah atau diksi. Selanjutnya ada majas. Majas itu gaya bahasa yang digunakan untuk membuat puisi menjadi lebih indah, lebih menarik, dan lebih hidup. Biasanya majas menggunakan bahasa kiasan, bukan arti yang sebenarnya. So, ada contohnya, yaitu hatiku hancur berkeping-keping. Artinya itu bukan benar-benar hancur, tapi menggambarkan rasa sedih yang mendalam. Kemudian ada citraan. Citraan adalah gambaran dalam pikiran kita saat membaca puisi. Puisi yang baik bisa membuat kita merasakan, melihat, atau mendengar sesuatu lewat kata-kata. Ada jenis-jenis citraan, yaitu citraan visual atau penglihatan. Contohnya langit merah membara seperti saat senja. Kemudian ada citraan auditif atau pendengaran. Contohnya suara hujan menari di atap. Kemudian yang terakhir ada citraan rasa, perasaan atau sentuhan. Contohnya dinginnya angin malam menusuk ke kulit. Selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang bisa dilihat, diraba, atau dibayangkan secara jelas. Biasanya nama benda atau sesuatu yang nyata. Di bawah itu ada contohnya, ada bunga, matahari, air, api, awan, bintang. Kata konkret sering dipakai untuk mewakili sesuatu yang lebih dalam. Selanjutnya ada kata konotatif.
Keduanya tak mati. Sehari itu kita bersama. Tak hampir hadir. Ah, hatiku yang tak mau mengeluh. Mampus kau dibayar yang besar. Terima kasih. Ya, terima kasih Fauzia sudah membacakan puisinya. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan penugasan yaitu menganalisis dari yang tadi kita sudah pelajari yaitu buah remaja, satu pencitraan, kata konotatif dan juga kata konkret dari puisi Taman Dunia punyanya Amin Hamzah. Ibu bagikan beban terlebih dulu ya. Ibu. Berdiri, ya sendiri. Tadi ya. 15 menit cukup. Selamat mengerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai. Ibu minta perwakilan dari kalian untuk mengkonsultasikan hasil analisis kalian. Yang mau maju? Silakan Mila. Di sini saya akan presentasikan hasil pencarian saya mengenai majas, citraan, kata konkret, dan kata konotatif. Yang pertama majas, yaitu majas metafora dengan baris puisi. Kau masukkan aku dalam taman dunia kekasihku. Yang kedua personifikasi, kau tuduhkan buluku tegak mencium wangi tersembunyi sepi. Lalu ada citraan dengan jenis citraan peraba dan penglihatan. Kau pimpin jariku, kau tunjukkan bunga tertawa. Lalu ada kata konkret. Yang ketiga ada kata konkret, jariku, bunga, untuk, titikku, daun biru, dan rupa. Yang keempat ada kata konotatif. Taman dunia yang berarti kehidupan penuh keindahan atau kenikmatan, wangi tersembunyi sepi yang artinya perasaan mendalam dalam kesunyian, rindu daun biru yang artinya kerinduan yang belum terbentuk. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mila, keren banget ya yang tadi udah dijelaskan sama Febri. Hari ini materinya cukup sekian. Tadi kita membahas tentang teks puisi, ada citraan.